Halo kalian semua, kembali lagi dengan Emperor Fiction. Di channel ini Emperor Fiction akan membahas seputar dunia anime dan manga. Oke, dalam kesempatan kali ini Emperor Fiction akan memberikan beberapa pilihan komik untuk kalian baca. Tentunya ada banyak sekali komik-komik bagus seperti dari Cina, Korea, maupun Jepang. Dan untuk pembahasan di video kali ini, Emperor Fiction akan membagikan beberapa komik keren martial art yang jarang diketahui, tetapi mempunyai cerita keren dan karakter utama overpowered part 1. Gak usah lama-lama, langsung aja berikut beberapa komiknya versi Emperor Fiction. Yang pertama ada Gosu, penguasa tertinggi dari Chaotic Murin, yaitu Dok Goryong, si penghancur surgawi. Tapi untuk suatu alasan, sang penghancur surgawi tiba-tiba menghilang tanpa diketahui. Dan ternyata itu semua dikarenakan si penghancur surgawi dikhianati oleh para pengikutnya dan akan dibunuh. Tapi tidak disangka si penghancur surgawi masih hidup setelah dia menerima seorang murid dan mewariskan semua teknik bela diri tingkat tingginya. Ia pun meninggal. Murid dari si penghancur surgawi serta karakter utama dalam komik ini yang bernama Gang Ryong, dia bekerja di sebuah rumah makan yang berjualan bakpao. Dia bekerja sebagai pengantar bakpao di murid. Meskipun dia terlihat lemah, dia dilihat dari badannya yang pendek dan juga gendut, tetapi dia sebenarnya adalah pria yang sangat kuat sekali, apalagi saat ia serius dalam bertarung. Komik ini memiliki grafis gambar bisa terbilang bagus, jadi yang baca seakan-akan dibawa masuk ke dalam komik ini. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dibaca. Komik ini sudah mempunyai chapter yang lumayan banyak, sudah ada 100 chapter lebih, dan setiap chapternya itu panjang jadi enak dibacanya. Yang kedua ada Kingdom. Komik ini bercerita di mana kerajaan-kerajaan atau negara pada zaman dahulu masih berdiri dan saling berperang. Bagi kalian yang suka dengan genre perang-perangan, kerajaan dan strategi pada zaman dahulu, komik ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian baca. Cerita ini berlatar di mana? Di Cina 245 sebelum Masehi, di mana si karakter utamanya yang bernama Shin, dia memiliki seorang sahabat atau bisa dianggap sudah sebagai saudaranya sendiri. Mereka berdua tinggal di bagian yang bernama Provinsi Shi. Di sana mereka berdua berlatih bersama dan bercita-cita menjadi seorang jenderal perang yang sangat hebat dan akan mengguncang seluruh daratan Cina. Di mana kisah Shin bermula setelah sahabatnya diajak ke istana oleh seorang menteri kabinet di kerajaan tersebut. Tetapi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ketika malam hari, sahabatnya pulang yang penuh dengan luka dan dengan keadaan sekarat. Shin yang melihat itu merasa putus asa dan marah. Setelah dia melihat sahabatnya yang meninggal di depan matanya, ia pun menjalankan amanat terakhir dari sahabatnya dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya di istana kala itu. Di awal chapter ini saja kita sudah dibawa masuk ke dalam komik ini, dikarenakan grafis gambarnya sangat menjiwai bagi para pembaca. Komik ini sendiri sudah ada versi animenya. Untuk kalian yang mau lihat versi animenya bisa langsung ditonton, dan sudah mencapai season 3. Dan untuk versi komiknya sendiri, komik ini sudah mempunyai chapter lebih dari 600 chapter. Yang ketiga ada Yongbi. Bercerita seorang petualang yang bernama Yongbi sebagai karakter utamanya yang selalu ditemani oleh kuda setianya. Dengan senjata tongkatnya yang ia selalu bawa, ia mengalahkan semua musuh yang menghadangnya. Si karakter utama ini bisa dibilang konyol, tetapi memiliki kekuatan yang sangat hebat ketika bertarung dengan musuhnya. Sejak ia menyelamatkan seorang anak kecil, ketika itu ia diberikan hadiah medali emas yang sangat berharga. Selama perjalanannya, ia pun banyak menghadapi petarung-petarung hebat demi mendapatkan medali itu. Bisa dibilang medali itu sangat berharga. Komik ini sama seperti kebanyakan komik lainnya dalam penggambaran grafis, tapi untuk komik ini bacanya yaitu dari kiri ke kanan. Dan komik ini sendiri sudah tamat, dimana komik ini mempunyai chapter 149. Yang keempat ada King of Hell. Bercerita di mana di dunia dan di akhirat, kehidupan dan kematian yang tidak dapat dipisahkan. Di mana di dunia terdapat beberapa seniman bela diri yang sangat hebat. Mereka semua dikalahkan oleh seorang seniman bela diri sejati yang terhebat pada masanya. Si karakter utama ini yang bernama Maje
seorang pendekar pedang terhebat. Setelah kematiannya, ia jadi pekerja untuk Raja Neraka sebagai utusan yang membawa jiwa-jiwa orang mati ke akhirat. Tidak semuanya berjalan mulus. Sebuah malapetaka datang, di mana terjadi keretakan antara dua dimensi dunia dan di akhirat. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh iblis-iblis jahat dari neraka terdalam, yang mana mereka semua melarikan diri dari neraka. Saat itulah Raja Neraka menugaskan Majeh untuk menangkap semua iblis yang melarikan diri. Tidak seperti yang diharapkan Majeh dengan menggunakan tubuh dewasa aslinya, tetapi dia menjadi seperti anak kecil. Tentunya kekuatannya tidak semaksimal saat ia menjadi dewasa. Tetapi saat ia menghadapi musuh yang kuat, ia dalam keadaan antara hidup dan mati. Ketika itu ia mendapatkan tubuh dewasanya dan kekuatan penuhnya kembali. Komik ini dalam penggambaran grafisnya tidak terlalu bagus, tapi meskipun begitu, komik ini mempunyai alur cerita yang gak kalah keren dari komik lainnya. Komik ini sendiri sudah mempunyai chapter lebih dari 200 chapter, dan untuk versi Inggrisnya sudah mencapai 300 chapter lebih. Dan yang terakhir ada Feng Senji. Untuk seri komik ini sudah ada 3 seri. Bagi kalian yang mau baca, bisa dibaca dari seri 1 sampai yang ketiga. Yang ketiga sendiri masih ongoing. Dan untuk yang ke seri 1 dan kedua sudah mencapai akhirnya. Komik ini menceritakan tentang perjuangan manusia dalam melepaskan diri dari penindasan atau perbudakan yang dilakukan oleh para dewa yang jahat pada masa lalu. Penindasan ini sudah terjadi selama ratusan tahun. Pada masa lalu, semua raja takut kepada para dewa. Oh iya, di komik ini tidak semuanya dewa itu jahat. Ada juga yang baik. Si Raja Zou ini melawan para dewa yang telah melakukan kejahatan. Dan pada masa sekarang, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zou tidak menginginkan bahwa manusia akan selalu berada di bawah para dewa. Lalu Raja Zou mengumumkan bahwa kerajaannya akan menentang perbudakan dari para dewa dengan rencana yang telah dia rancang bersama istrinya. Tetapi pada kelahiran anak pertama mereka yang bernama Ahgo, istrinya ini mendapatkan ramalan bahwa mereka akan mati pada saat rencana tersebut berjalan. Sebagai karakter utama, Ahgo dia mendapatkan tubuh baru setelah kematiannya dan keluarganya dalam peperangan kerajaan ayahnya melawan para dewa. Dan perjuangan Ahgo dalam bertahan hidup serta menjadi seorang yang sangat kuat demi melindungi orang yang sangat berharga baginya. Komik ini memiliki desain grafis yang sangat bagus. Bahkan saya sangat terkesan dengan grafis gambar yang begitu detail. Alur ceritanya begitu keren dan saya rekomendasikan komik ini karena pandangan tentang dunia dalam komik ini sangat luas, sehingga dapat menarik lebih banyak jalan cerita baru yang dapat dikembangkan dalam kemajuannya. Oke, itu saja beberapa komik martial art yang jarang diketahui dari video kali ini. Jika ada komik yang ingin kalian rekomendasikan, bisa tulis di kolom komentar.